Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Sedanten keluarga besar Mbah Ali Maksum ingkang sangat kula hormati. Wabil khusus pernah Mbah kawula Kiai Haji Atabik Ali, Mbah Nafisa, Mbah Hanifah, Mbah Ida sedanten. Karena saya ini min dzurriyyati Mbah Umar bin Arabi. Saya cucu dari Mbah Umar lewat Fatimah binti Abdul Khalik bin Umar. Jadi mbah saya kandung itu sepupu dengan Kiai Hamid Pasuruan. Jadi saya ini saudara dengan keluarga besar Lasem yang saya hormati, Kiai Haji Najib Abdul Qadir dan aparat negara yang sangat saya hormati. Ini yang pertama saya sampaikan Sodaqah Gus Zofur karena benar-benar dobos betul memang ini. Jadi Pak Duta Besar ini perusak akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena orang-orang itu zaman ngaji Mbah Ali Maksum itu diberitahu kalau malaikat itu tidak punya bapak. Ternyata dia menamakan diri Abu Jibril. Jadi saya tidak tahu itu betapa mangkalnya malaikat Jibril nanti ketika ketemu itu, karena itu ngawur sekali itu secara akidah, karena Jibril tidak pernah punya bapak. Nah, kemungkinan kedua, beliau itu sangat alim. Kalau itu iya ya barokahnya bapaknya, bukan barokahnya dia. Karena Jibril dalam bahasa Ibrani itu Abdullah. Jadi Jibril, Israfil, Israel itu makna lainnya dari kata Abdullah. Jadi Abu Jibril bisa diganti Abu Abdillah. Berarti yang normal. Memang bapak dari seorang anak yang berjuluk Abdullah itu normal. Tapi saya yakin Pak Dubes tahunya ya baru tak kasih tahu ini. Jadi dulu itu gaya-gayanan supaya orang takut sehingga disebut Abu Jibril. Tapi itu barokah sekali dalam konteks Indonesia, karena biasanya yang pakai alias-alias itu teroris. Ini duta besar tapi pakai alias-alias itu. Jadi ini barokah sekali. Jadi saya tidak akan panjang lebar karena ini tidak spesialisasi saya ngaji umum itu. Saya biasa ngaji itu urut. Karena saya ini korban ngaji tidak urut, sehingga saya ini fanatik ngaji urut. Saya ingat saya ngaji di depan umum tak ingat belum sampai 5, mungkin pernah di hallnya Kiai Hamid Pasuruan, di Gus Ali, di Lirboyo sekali, terus di sini, berarti ini keempat. Dan itu tidak keahlian saya. Jadi kalau tadi ada orang yang ahli mic kayak duta besar tadi itu luar biasa. Itu orang kok sampai ngawur seperti itu di depan para kiai. Saya tuh nggak kebayang itu di depan Gus Najib, di depan gurunya Pak Atabik, muji Pak Atabik dari segi karena menguasai ilmu keindahan wanita itu kan tidak sopan sekali. ini sangat tidak sopan. Ya tapi nggak apa-apa, itu bagus lah. Artinya bagus itu jujur, memang dari asli nggak sopan itu. Jadi kalau pura-pura sopan malah nggak bagus itu. Jadi ya kita ambil positifnya itu. Jadi kalau beliau tidak sopan itu orang yang jujur gitu. Tapi kalau beliau sopan malah aneh. Biasanya tidak sopan kok sopan itu. Teruskan, dan tentu yang sangat saya hormati mertua dari Gus Zofur, Pak Jirjis. Saya ini orang paling takut Pak Jirjis karena beliau dulu pernah ingin Gus Zofur di sini sebagai pengajar tafsir, tapi diambil lagi oleh abahnya, sehingga saya ini orang paling nggak siap ketemu Pak Jirjis. Karena proyeksi beliau itu akhirnya ya berhasil, tapi di negara lain, finahyatin ukhra, yaitu sarang. Karena beliau inginnya sistem pengajaran tafsir besar di sini, tapi akhirnya Mbah Mun menghendaki di sarang. Saya cerita sedikit tentang Mbah Ali Maksum dan Mbah Mun, dan karena beliau juga teman Mbah kandung saya di Termas. Mbah saya kandung Mbah Sidik dulu ngajinya juga di Termas. Ki Hamid sepupu Mbah saya putri juga di Termas. Kata Mbah Mun tuh gini, wong nak dia anak, jagone kok dibak wong repot. Dulu yang ma'ruf murid sekaligus juga putra yang alim alamah memang Mbah Ali. Ketika di Kerapyak, sehingga orang yang ingin alim ke Mbah Maksum itu ya ke Kerapyak. Akhirnya Gus Mus, beberapa kiai besar masuk Gus Dur ngajinya di Kerapyak. Kiai Makhrus juga gitu. Dulu orang ingin alim tuh ke Gedungan, karena Kiai Makhrus ke Lirboyo, semua orang Cirebon kalau ingin alim ke Lirboyo karena Gus Makhrus di Lirboyo. Saya menangi Kiai Alim Sedan, itu dulu ngajinya di Yampes.
di Kiai Marzuki. Ketika Kiai Marzuki jadi di Lirboyo, akhirnya ke Lirboyo. Kiai Hamid Pasuruan juga gitu, Pondok Fakhriyah dulu yang masyhur bil wilayah wal alim ya Kiai Hamid, tapi beliau di Pasuruan akhirnya yang ingin istifadah ke Pasuruan. Jadi intinya ini dengan tanda kutip pembajakan para gus-gus besar ini bahaya kan kira-kira gitu. Sehingga kiai-kiai alim itu terus kepikiran, nah anakku itu manggon nunggu piye gitu. Jadi termasuk itu ilmunya bapak saya sebetulnya. Saya ini kecelok mantu Sidogiri. Kontrak pertama kata bapak, tapi ora oleh teng Sidogiri nggih kersane pondok kula mboten mati, mboten. Jadi memang itu ada ilmunya. Saya tidak tahu itu ilmu yang lazim apa enggak, saya tidak tahu. Ketika saya ini tahadus bin nikmah, saya ini lama sekali mengkaji kitabnya Mbah Ali Maksum Hujatul Ahlussunnah wal Jamaah sebelum diundang, dan saya tidak pernah bayangkan diundang di sini. Dan kalaupun pernah ya semoga benar-benar pernah, tidak diulang lagi, jadi hanya kenangan gitu. Karena saya memang spesialisasinya di ngajar. Saya diminta Gus Afif ngajar di Mahat Ali, saya senang sekali. Tapi kalau pidato depan umum gini pasti kalah-kalah yang sudah punya gelar ad-dobosi tadi itu, wah gitu. Pasti kalah saya, bukan mungkin kalah tapi pasti kalah. Karena saya nggak bisa membayangkan jadi duta besar Arab Saudi ketemu Raja Salman apa, beliau bisa cerita yang syair yang nggak jelas-jelas itu. Artinya kita bangsa Indonesia itu malu punya duta besar yang keahliannya syair-syair yang nggak jelas itu. Nah itu kemungkinannya duta Arab ini nuruti, kerajaan Arab nuruti, musuh nggak jelas is turuti mari repot gitu. Itu ada beberapa kemungkinan itu. Nah terus pembelaan saya terhadap yang enggak, makanya ini ngajinya harus khatam. Sebetulnya hadis itu ada terusannya, itu di kitab Fi Rihabillahil Haram. Itu Sayyid Muhammad ngendikan babu istihbabi dukhulil bait, kemudian diteruskan babu karohati dukhulil bait. Itu dalam satu bab. Jadi ketika Rasulullah Fathu Makkah itu senang sekali, sampai saking senangnya minta kunci sama Utsman bin Talha al-Hajabi itu. Akhirnya Nabi saking cerianya masuk Ka'bah. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi itu kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa. Sayyidah Aisyah akhirnya tanya, kenapa engkau ketika masuk senang sekali, ketika keluar susah sekali? Kata Rasulullah SAW, dan ini partai kita, partai yang insya Allah nggak akan masuk Ka'bah sampai mati. Kata Rasulullah, saya takut kalau itu dipandang umatku sebagai keharusan, terus mereka tersiksa kalau tidak bisa masuk Ka'bah. Sehingga Pak Dubes harus diketahui banyak juga ulama yang mengatakan masuk Ka'bah itu makruh. Karena takut dianggap sunnah yang memberatkan. Itu ada kitabnya. Tidak adobosida, ini ada kitabnya. Jadi kalau yang mengatakan sunnat, dia monggo mawon yang berkesempatan lewat tadi siir-siir bohong tadi. Dia monggo. Tapi yang meyakini atau yang ditakdir tidak bisa masuk, pakai kaul yang mengatakan bahwa Rasulullah akhirnya hazinan, akhirnya susah karena takut kalau umatnya menjadi tersiksa karena tidak bisa masuk Ka'bah. Terus ini yang terakhir, karena ini kenangan saya dengan Mbah Ali Maksum. Saya menangi beliau itu kelas 4 SD ketika beliau ngisi di Mbah Hamid Bedowi. Mbah Hamid adalah satu-satunya santri yang sama Mbah Ali Maksum itu tidak bosok. Sama Mbah Ali Maksum itu tidak bosok. Jadi kenangan saya sama Mbah Ali Maksum ketika beliau di Lasem itu sampai Gus Mus pernah ngendikan, Kang Hamid, aku itu paling ra cocok mbek sampean, ambek guru kok ora bosok. Karena sama Mbah Ali Maksum itu tidak bosok. Terus kata Mbah Hamid Bedowi, lha wong iku ponakanku katanya. Jadi memang Kiai Hamid Bedowi itu di silsilah nasab Lasem itu paling sepuh. Karena Hamid itu langsung bin Bedowi. Nah, Mbak Bedowi itu punya Mbak Yu kandung namanya Maimunah. Itu yang dapat Mbak Umar. Umar melahirkan Abdullah, melahirkan Mbak Hamid Pasuruan. Di antara adik-adiknya Mbak Abdullah ada yang namanya Kiai Haji Abdul Khalik, itu buyut saya. Jadi tiba paling guri saya. Yang saya kenang dari Mbah Ali Maksum itu dari murid-muridnya, dan saya menyaksikan sendiri itu seneng guyon. Karena itu menurut saya filosofi yang luar biasa. Orang sampai ingin maksiat itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Orang itu nganti cari kesenangan dengan maksiat karena tidak nyaman dengan taat. Sehingga
kiai-kiai alim termasuk Bali Maksum, Mbah Mun, bapak saya, semuanya itu seneng guyon. Supaya orang itu nyaman dengan kiai, nyaman dengan taat. Sehingga nggak perlu seneng dengan yang maksiat. Tapi sekarang banyak orang membawa Islam itu dengan keras. Saya masih ingat wasiatnya bapak, hak kena ngaji guyon ae, wong bingung mikir utang katanya gitu ya. Dan Bali Maksum itu masyhur seneng guyon. Bapak saya itu pernah ngajak saya mau ke pondok, santri-santri pas guyon itu kembali, gak sido jong santri lagi guyon. Kayak nopo pak, guyon itu barang mewah. Santri itu kadang telat wesel radi duwe, iso guyon itu luar biasa. Makanya jangan diganggu gitu. Meskipun resikonya keterusan guyon double kayak tadi. Jadi itu sanad itu, jadi itu sanad yang luar biasa. Jadi sebetulnya guyon tadi ada filosofi yang luar biasa supaya orang itu farah bitoat atau farah bima ahlahu, sehingga ada ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, sehingga orang itu tidak perlu seneng lewat maksiat, hura-hura lewat maksiat. Kita cium tangannya Mbah Maksum sudah seneng, cium tangannya Mbah Ali seneng. Itu santri kalau ketemu Mbah Hamid nyium tangan itu lebih seneng ketimbang nyium tangan artis, karena kalau nyium tangan artis astagfirullah kan mesti itu terseksa. Tapi kalau nyium tangannya Mbah Hamid itu dikenang sepanjang masa. Ini yang harus kita gerakkan di zamanil akhir. Jadi orang harus terbiasa senang bitoat. Saya itu kalau sudah belajar tafsir misalnya, karena itu sesuatu yang saya tekuni. Saya belajar tafsir tidak lazim ya, tidak pakai kitab tafsir terus, tidak, seringnya pakai fikih. Ya karena saya punya guru Mbah Maimun adalah putra Ki Zubair Al-Faqih. Saya punya guru, bapak saya sendiri punya guru-guru wali. Jadi saya ini punya jalur ulama, punya jalur wali. Sehingga kemungkinannya saya itu kalau nggak ulama ya wali, atau gaduh-gaduh nggak jelas itu karena saking banyaknya. Dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun, diajarkan tentu beliau punya sanad ke Said Alawi sampai Rasulullah, atau lewat Mbah Karim, Mbah Hasyim juga sampai Rasulullah. Yang jelas gak lewat duta besar karena ini mengkotek itu bahaya kalau sanad lewat apa? Duta besar. Sanadnya begini, ada riwayat yang ditulis kitab Ihya, juga ditulis kitab Khilyatul Aulia, itu memang yang menopang perilaku duta besar tadi. Inna min khiyari umati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Itu dalam kitab Khilyatul Aulia redaksinya malah inna min khiyari umati fi manabbani al-mala'ul a'la kauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah itu komunitas kaum yang kalau guyu itu banter-banter itu. Sehingga saya khawatir duta besar tadi ngakak-ngakak gitu apa bagian dari kewaliannya ya gitu. Karena disebut khiyarul ummah, umat-umat apa? Pilihan. Meskipun kayaknya enggak juga, tapi ini cerita saja kan. Jadi inna min khiyari umati fi manabani al-malul a'la kauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Lalu saya mikir kenapa itu jadi khiyarul ummah. Bali itu masyhur seneng guyon, Mbah Mun ya masyhur seneng guyon, bapak saya seneng guyon. Saya dulu itu iskal, ada kaji gitu terkenal agak punya will itu, ya agak maksiat gak ceritanya, ini agak katut juta besar tadi, makanya saya ngomong perempuan. Kaji itu agak ada gosip suka will. Ketika Mbah Mun ketemu bapak saya itu bilang begini, "Lho Nur, bapak saya namanya Rosalim, apa iku ayu kok nganti kaji ku seneng?" "Lho ayu, Mbah." Bahasane tentang ayu, saya dulu iskal kenapa Kiai bakas wong ayu gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah tahu itu. Sampean harus ikrar memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim. Akhirnya Mbah Mun cerita gini, "Nah aku kefikian malah jadi qadzaf." Jadi kodaf misalnya gini, Anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini, kaji kok demenan, kaji kok katut wedoan. Serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah SWT. Itu kalau kamu menuduh zina jadi kodaf, kalau kamu bilang kaji kok katut wedok jadi suudzon. Maka bahasan yang netral adalah, "Lho ayu no kok nganti katut ya?" "Ayu Mbah." "Iya ya wajar, wong mesti katut wong ayu." Gitu. Itu filosofi. Jadi di balik guyon itu ada trik untuk menghindari ke fikih atau ke ketentuan fikih yang salah. Yaitu kalau kamu kejebak ekstrim, kaji kok seneng wong ayu, kaji kok demenan, maka berarti Anda qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain yang enggak jelas apa buktinya. Maka guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal.
Sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, Imam Syafi'i itu kalau ditanya, diberitahu orang yang nyium tangan jenengan, yang di depan jenengan itu hormat, itu di luar ngerasani jenengan, bully jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i itu tertawa-tawa. Baguslah, berarti saya wibawa, di depan saya buktinya tidak berani. Kata. Jadi enteng saja, dijawab enteng saja. Baguslah, berarti saya wibawa, nyatanya di depan saya tidak berani. Tapi banyak orang membenci jenengan karena fikih jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i seneng lagi, baguslah, nggak seneng saya pasti nggak pernah ngutang saya. Coba kalau kamu seneng juta besar itu pasti minta tolong, mau masuk apa saja lah. Tapi kalau benci Pak Duta besar pasti malu kan minta tolong. Untung mana kamu dibenci orang sama disenangi orang. Karena kalau dibenci orang yang membenci itu pasti tidak utang kamu, tidak ngerepoti kamu, tidak senang. Jadi Imam Syafi'i itu ngadepi dunia itu enteng saja, diberitahu itu orang itu nggak suka kamu gini-gini. Ya baguslah. Sehingga beliau ngendikan terkenal sekali. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Karena orang ini pasti nggak akan ngerepoti. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah ar-ridho anillah, melihat apa saja itu sudah ridho. Dan ridho itu ekspresi paling gampang ya ceria, seneng. Nah kemudian tadi kan saya bilang terakhir ini yang paling terakhir saya baca trik menjaga perbedaan ini tetap kondusif. Saya neliti kitab Bali Maksum sampai khatam, termasuk kitab yang saya letakkan di kamar khusus itu diantaranya ada kitabnya Bali Maksum, Naduman Sulam Taufiknya Mbah Hamid yang karangan orang-orang Indonesia. Tentu terbanyak ya kitabnya Mbah Mun, Mbah Zubair. Bahkan saya masih punya catatan tangan tulisannya Basim Asyari karena beliau pernah nyurati buyut saya ketika khatam Sahih Muslim yang keluarga Kudus. Terus banyak lah saya punya, termasuk saya punya tulisan tangannya Kiai Fakih Mas Gumambang, gurunya Mbah Zubair. Saya memang dokumenter kitab, sehingga saya maaf sekali kalau pidato umum itu memang saya tidak keahlian saya. Karena itu harus dobes, itu tidak keahlian ulama, dobes itu tidak keahlian ulama. Ini saya baca singkat, tapi semoga ini barokah karena ini kholnya Bali Maksum. Semua mubalek tadi pakai catatannya sendiri, jadi itu ngekholi dirinya sendiri. Ini saya pakai orisinal kitabnya Bali Maksum. Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya itu. Nah ini enggak. Ini kholnya Bali Maksum cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi, bolot lagi. Yes. Ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malil birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa huwa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal inkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah. Sehingga enggak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu, karena dari awal ini masalah furu'iyah. Sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair kata Bali. Kata beliau itu enggak fair. Wala yang bagi ayaqa bainahuma ma la yang bagi wuquhu bainal akhwaini muslimaini. Kata beliau, wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad. Yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar, tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-mani'un, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah, nggak perlu jadi itsaratul fitan wal jidal wal khisom. Kata beliau nggak perlu jadi perdebatan. Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah, yang kunut itu Imam Syafi'i, maka melihat orang tidak kunut itu keren
karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita ndak, di zaman akhir kunut dan ndak kunut ini jadi politik identitas. Sehingga yang nggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Mbah Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul qiraah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak? Ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana, itu Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus faqala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu, sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sopo, Mbah Hasim atau Mbah Fakih atau siapalah, meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Sehingga dengan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren dah. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Saya pernah ngaji sama Mbah Mun, diberitahu kalaupun Rasulullah pernah kunut sekali, biasanya perdebatan kan, oke, Rasulullah pernah kunut tapi ahyanan. Pertanyaannya adalah setiap Nabi pernah melakukan sesuatu itu akan menjadi sunnatan mutaba'ah apa enggak? Tentu jawabannya iya. Nabi meskipun melakukan kunut andekan hanya sekali, tapi karena pernah dilakukan Nabi, maka kebaikan ini akan menjadi sunnatan mutaba'ah, sunnat yang harus kita ikuti terus atau boleh kita ikuti terus. Jadi nggak boleh misalnya Rasulullah itu puasa Senin Kemis juga ahyanan, tidak selalu. Rasulullah itu tofa rokiban juga ahyanan, bukan selalu. Tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi maka berstatus itu akan sunnat ila yaumil qiyamah. Sehingga nggak bisa misalnya di hadis itu ahyanan, kemudian kamu beristidlal ini boleh dilakukan hanya ahyanan karena Nabi juga melakukan hanya ahyanan. Tidak bisa seperti itu. Sekali Nabi pernah melakukan itu dan tidak dibatalkan lewat nasah mansuh, maka kesunatan itu ila yaumil qiyamah. Sehingga Imam Syafi'i cara berpikir meskipun Nabi kunut ahyanan, kalaupun itu ahyanan tentu kunut itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Bagi yang tidak mensunatkan monggo, itu ada Abu Hanifah. Makanya kata Mbah Maksum, kata Mbah Ali Maksum di sini diberi muqaddimah, wa huwa min masailil furu' al khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar alal qail wal amili bih wala alal mukhalif. Jadi kita sendiri disarankan beliau, kamu juga enggak usah nantang debat sama mukhalif karena dari awal sudah masalah-masalah yang apa? Khilafiyah. Lalu terakhir pilihan-pilihan terus kemudian tetap memancing polemik.
Saya mau cerita lucu di Ihya. Ihya yang katanya kitab sakral itu ya punya sisi lucu, sisi unik. Nabi Musa sebagai Nabi Bani Israel itu sering digugat karena orang Israel itu tukang debat. Terus Nabi Musa minta ijazah, ya Allah saya kasih ijazah seperti tadi. Beliau minta ijazah Mbah Mun tadi. Minta ijazah yang supaya orang itu tidak bisa berkata buruk sama saya. Semuanya muji saya. Jawabannya Allah itu unik. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika. Aku pangerane sering disalahpahami, apa meneh kowe katanya. Jadi makanya kalau ada orang bully beda paham itu biasa saja. Kata Allah, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, itu sesuatu yang saya tidak melakukan untuk diri saya sendiri. Kata Allah, saya ini Tuhan, yang mengatakan saya punya anak ya banyak, yang anggap saya bakhil ya banyak, yang salah paham dengan saya banyak, padahal saya ini Tuhan. Kalau saya mau tak bungkam semua itu orang. Itu saja tidak saya lakukan. Apa menaiki terima Nabi. Makanya ini semoga ini saya gojlok Pak Duta Besar jadi pahala beliau. Karena diantara pahala itu disebabkan digojlok orang. Jadi kalau beliau tadi gojlok saya, sekarang tak balas, kayaknya pasti menang saya karena beliau sudah tidak bisa ke panggung lagi. Yang jelas saya kagum, ya saya puji betul Gus Zofur ketika dari awal memberi gelar Ad-Dobosi tadi ternyata betul. Tapi saya pastikan itu ada sanadnya, yaitu inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jarron min saati rahmatillah. Jadi diantara umat Allah yang pilihan adalah umatku yang kalau umatnya Rasulullah tentu yang kalau banter-banter karena min saati rahmatillah. Saya bayangkan kalau saya di rumah Pak Dubes dikasih makan gratis, dikasih minum gratis, kemudian di rumah itu saya merengut saja, itu kan kurang syukur. Wis ora bayar kok merengut gitu. Sama kita pakai buminya Allah, pakai airnya Allah, pakai oksigennya Allah. Modal guyu ora gelemen merengut gitu. Itu kalau Allah tersinggung pasti Allah ngendikan falyatul probban siwa wal yakhruj min tahti ardi wasama. Silahkan mencari Tuhan selain saya kata Allah dan keluarlah dari langit saya, dari bumi saya, daripada diusir pangeran wis ning donya ceria wae, guyu-guyu wae, sementing aja dhewean apa guyu wis ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.